dia harus memulainya pada dirinya sendiri. Kata Rasulullah, ibda' binafsi, mulailah dari diri sendiri. Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Waktu itu kami yang laki-laki tidurnya itu di masjid. Ketika jamaah sudah sadar bahwa segala sesuatu itu bukan karena siapa-siapa tapi karena kita. Jadi nanti di akhirat Allah tidak akan bisa diprotes lagi. Ya Allah, kenapa saya harus masuk neraka? Kata Allah, kan pilihan kamu. Begitu juga para dai. Kenapa dai-dai ini sibuk kali di warung kopi pun ceramah? Karena dai nanti tidak mau nanti dihujat, tidak mau dikritik, tidak mau dijadikan apa alasan. Ketika sudah bosan enak-enaknya masuk surga, tiba-tiba diprotes. Nggak ada. Kalau gitu kemana dia di neraka? Tapi kalau hari ini sudah disampaikan, ketika nanti di hari akhirat ada orang protes, ya Allah, dia nggak pernah ngajar. Ditanya ada nggak? Ada. Gimana turun kopi? Ada dengar semua? Ada. Ditanya sama Allah, kamu ada dengar? Ada. Kenapa nggak ikut? Nggak tahu, waktu itu setan udah. Gara-gara setan, kata setan, enak aja dia bilang aku. Siapa suruh dia mau ikut aku? Jadi setan pun akhirnya saling berbantah-bantahan dengan kita. Nah, kita tidak ingin menjadi orang-orang yang terikut dengan kondisi itu. Jadi yang pertama, orang yang sukses itu tidak dimulai dari orang lain, tapi dimulai dari diri. Tak ada yang berhenti, tak ada lubang, nggak tahu. Nah, ini buktinya bahwa segala macam kesalahan itu bukan karena orang lain, tapi karena pilihan kita sendiri. Hari ini kita mau taat atau kafir, terserah. Kata Allah, terserah. Kamu mau taat atau tidak, mau muslim, mau kafir, mau beribadah, mau bermaksiat, kata Allah, silahkan. Aku sudah berikan kepada kamu akal. Tugas akal adalah untuk memilih mana yang baik dan lebih, yang tidak baik. Kita sibuk dengan memikirkan amalan-amalan yang spektakuler.